Sekarang kita bahas pengukuran. Yo. Hai semua, welcome to my YouTube channel. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kalian masih ingat kan video sebelumnya yang membahas tentang penyelidikan IPA? Salah satu proses pada penyelidikan IPA yaitu melakukan pengamatan. Pengamatan ini memanfaatkan panca indera yang kita miliki, yang tujuannya adalah untuk mengetahui ciri spesifik dari objek yang diamati. Misalnya saja, warnanya, baunya, bentuknya, dan lain sebagainya. Ciri fisik dari objek yang diamati ini perlu dilakukan pengukuran untuk bisa diketahui. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Sekarang kita bahas pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan yang membandingkan nilai dari suatu benda dengan benda lain yang ditunjukkan dengan angka. Seperti apa sih contohnya dalam kehidupan kita? Mari kita simak contoh berikut ini. Tumbas napa, Bu? Beras, Mbak, sekilo. Nggih. Niki, Bu. Dari contoh tadi, berat beras dinamakan besaran. Besaran adalah kegiatan yang menunjukkan suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai. Selain berat, ada juga besaran yang lain, misalnya panjang, waktu, tinggi, dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya, kita bahas dulu tentang satuan. Apa ya satuan itu? Sekarang kita bahas satuan. Satuan ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja sentimeter, kilogram, menit, liter, dan lain sebagainya. Istilah-istilah seperti inilah yang disebut dengan satuan. Satuan memiliki dua macam, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang menghasilkan nilai yang sama walaupun diukur oleh orang yang berbeda, misalnya beras tadi. Kemudian, satuan tidak baku akan menghasilkan nilai yang berbeda jika diukur atau dihitung oleh orang yang berbeda. Misalnya, contohnya ini. Contoh satuan baku beras 1 kilo, seperti contoh tadi. Beras 1 kilo ini dihitung atau diukur, ditimbang oleh siapa saja, nilainya tetap sama, beras 1 kilo, walaupun orangnya berbeda. Kemudian contoh satuan tidak baku. Andi dan Wulan mengukur panjang meja yang sama menggunakan telapak tangan mereka. Sedangkan Andi dan Wulan telapak tangannya ukurannya berbeda. Andi menghasilkan nilai 4 jengkal, Wulan menghasilkan nilai 5 jengkal. Kenapa bisa seperti ini? Nilai yang berbeda ini dikarenakan ukuran telapak tangan mereka yang berbeda. Ukuran telapak tangan Andi lebih besar dibandingkan dengan telapak tangan Wulan, sehingga mereka memperoleh nilai yang berbeda. Selanjutnya kita bahas satuan nasional atau SI. Satuan nasional atau SI yaitu satuan baku yang telah disepakati secara internasional oleh seluruh dunia untuk menyatakan nilai suatu besaran. Satuan internasional atau SI ini mempunyai syarat-syarat. Yang pertama, bersifat tetap, tidak mengalami perubahan karena pengaruh apapun, misalnya suhu yang berubah, tekanan yang berubah, kelembapan yang berubah, itu tidak mempengaruhi satuan internasional. Kemudian yang kedua, mudah ditiru oleh setiap orang yang ingin menggunakannya. Dan yang terakhir adalah bersifat internasional, dapat digunakan di negara manapun, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Korea, di India, dimanapun, bersifat internasional. Selanjutnya kita bahas besaran pokok. Besaran pokok yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Besaran pokok ini ada beberapa macam, ada 7 macam ya.
Di antaranya sebagai berikut. Panjang satuannya meter, lambang satuannya adalah M. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang yaitu mistar atau yang biasa kita tahu penggaris, yang memiliki skala ketelitian terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Selain mistar ada juga alat pengukur panjang yang lain yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki ketelitian terkecil hingga 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong ini terdiri dari dua pasang rahang, dengan pasangan rahang pertama untuk mengukur diameter dalam dan pasangan rahang kedua untuk mengukur diameter luas. Terdapat bagian di ujung jangka sorong yang digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda yang diamati. Selain itu, ada juga alat ukur panjang yang lain yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini merupakan alat yang ketelitiannya 0,01 mm atau 0,001 cm. Alat ini digunakan untuk mengukur ketebalan plat, diameter kawah, dan onderdil kendaraan. Selanjutnya besaran massa, satuannya kilogram, dan lambang satuannya adalah kg. Alat yang digunakan untuk mengukur massa yaitu misalnya ada neraca 2 lengan. Selain itu juga seperti yang ada di contoh tadi, neraca duduk atau neraca bebek, dan yang biasa digunakan untuk mengamati di sekolahan yaitu neraca 3 lengan. Kemudian besaran waktu yang satuannya sekon dan lambang satuannya adalah S. Alat yang digunakan adalah stopwatch. Kemudian besaran kuat arus listrik satuannya ampere, lambang satuannya adalah A besar. Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik ini disebut amperemeter. Kemudian besaran suhu satuannya Kelvin, lambang satuannya adalah K besar. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu ini disebut termometer. Selanjutnya, besaran jumlah zat satuannya mol, lambang satuannya adalah mol. Yang terakhir adalah besaran intensitas cahaya satuannya kandela, lambang satuannya adalah CD. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.